Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan hari ini kita akan menggunakan waktu yang mestinya beliau Ustadz Mami yang mengisi. Kita gunakan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Terakhir surat Al-Baqarah 184, betul nggak? Betul ya? Silakan dibuka. Satu ayat saja, tapi cukup panjang ini. Atau sudah 185 sudah belum? Sudah pernah dibahas? Terjemah lafziahnya. Pembahasan isinya belum. Kita baca 185 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahru Ramadana, adapun bulan Ramadan. Ini bentuknya idhofah ya. Sehingga cara membacanya ketika diterjemahkan dalam satu rangkaian, jangan dipisah. Syahrul Ramadan, adapun bulan Ramadan, alladzi, yaitu bulan yang mana, unzila, yang diturunkan, fihi, di dalamnya, apa? Al-Qur'anu, Quran. Unzila, bentuk kata unzila ini mabni majhul, bentuk pasif. Ada menurunkan, ada diturunkan. Anzala menjadi unzila, berarti bentuk pasif atau majhul. Bulan diturunkan di dalamnya apa? Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Kedudukan kata Al-Qur'an dalam struktur kalimat ini sebagai Fairul sebagai apa? Malah guyu. Sebagai naibul fa'il, bukan fa'il tapi naibul fa'il, karena
bentuknya majhul, pengganti fa'il pengganti. Hudan sebagai petunjuk linnasi bagi manusia, wa bayyinatin dan penjelas minal huda wal furqan, minal huda dari petunjuk wal furqan. Faman syahida barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian asyahra akan bulan falyasum maka hendaklah ia berpuasa padanya bulan padanya. Waman dan barang siapa kana adalah ia man itu maridon sakit au ala safarin atau dalam perjalanan fa'iddatun maka hendaklah dia mengganti min ayyamin dari hari-hari atau pada hari-hari ukhara yang lain. Yuridu menghendakilah siapa Allah bikum pada kalian al yusra akan kemudahan, wala yuridu dan tidak menghendaki ya Allah bikum pada kalian al usra akan kesukaran, walitukmilu dan supaya menyempurnakanlah kalian al iddata akan bilangan, walitukabbiru dan supaya mengagungkanlah kalian bertakbir mengagungkan membesarkan asma Allah, walitukabbirullaha supaya mengagungkan kalian Allah akan Allah ala ma hadakum atas apa-apa yang telah memberikan hidayah ia Allah kum pada kalian wala'allakum dan supaya kalian itu tashkuruna bersyukurlah kalian. Itu terjemah perkatanya yang kita gunakan dengan pendekatan nahwiyah, yakni diberikan isyarat penanda-penanda untuk menunjukkan struktur kedudukan daripada kata tersebut, apakah sebagai mubtada, khobar, fi'il, fa'il, hal, badal dan seterusnya. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti merupakan suatu keistimewaan di mana Al-Quran yang merupakan petunjuk buat manusia diturunkan di bulan yang penuh barokah ini. Ini bulan Ramadan. Dijelaskan tentang kedudukan fungsinya daripada Al-Quran itu hudan sebagai petunjuk linnasi bagi manusia, wa bayyinatin dan penjelas minal huda wal furqan daripada petunjuk dan pembeda. Itu tentang kedudukan atau fungsi Al-Quran. Nah, sehingga sudah semestinya kita di dalam semua kehidupan kita secara total mendasarkan diri kepada nilai-nilai ajaran Al-Quran ini dalam semua bidang. Apakah kehidupan pribadi kita di dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam masalah ekonomi dan lain-lain, semuanya mengacu kepada petunjuk Al-Quran. Adapun kita yang memang secara konstitusional mungkin tidak mendasarkan kepada agama, namun nilai-nilai agama, nilai-nilai ajaran Islam masuk di dalam perundang-undangan sebenarnya ya, banyak. Dan itu sah-sah saja ketika perwakilan dari umat Islam misalnya mengajukan usulan rancangan undang-undang misalnya yang bernuansakan atau bernilai ajaran Islam. Selama itu dilakukan dengan benar, dengan jalur-jalurnya, saya kira tidak bermasalah. Dan itulah keleluasaan daripada demokrasi ketika aspirasi dari masyarakat diberikan peluang-peluang untuk disalurkan. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum,
barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra akan bulan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa padanya bulan. Nah, ini yang perlu kita bersikap adil, bersikap bijak, bahwa kita sering mendapati perbedaan dalam masalah awal bulan. Sebenarnya mendasarkan kepada dalil yang sama. Ya, di antaranya ini, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Hanya saja kemudian makna menyaksikan ini difahami dengan cara yang berbeda. Ada yang memahami dengan cara melihat secara langsung, ada yang melihat tidak harus secara langsung dengan mata kepala, tapi dengan ilmu pengetahuan. Maka kita mengenal ada metode ru'yatul hilal, ada metode hisab. Lebih rinci lagi misalnya wujudul hilal, wujudnya hilal. Memang di zaman Rasulullah pelaksanaan puasa dengan menyaksikan bulan secara langsung. Maka Rasulullah menyatakan barang siapa yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, ada orang yang bersaksi bahwa melihat bulan, maka kemudian semuanya berpuasa. Tetapi dalam ayat-ayat Al-Quran juga mengindikasikan bahwa peredaran bumi, peredaran matahari bulan itu ditetapkan oleh Allah untuk perhitungan. Sementara hukum, di dalam kaidah hukum itu yaduru ma'a illatihi, beredar atau berlaku itu ada latar belakang ilatnya, sebab-sebabnya. Dan Rasulullah sendiri menyatakan bahwa Rasulullah dan umatnya ini adalah kaum yang ummi dan bukan ahli hisab, ahli menghitung. Itu dinyatakan oleh Rasulullah sendiri sebagai umat yang ummi, yang tidak pandai membaca dan berhitung. Sehingga perhitungan astronomis seperti yang sekarang berkembang saat itu belum berlaku atau belum diterapkan. Inilah yang kemudian di kalangan kita di Persyarikatan Muhammadiyah dijadikan dasar mengapa tidak dilakukan melihat, ya, tidak melihat secara langsung munculnya bulan baru. Karena di situ juga banyak problema juga. Ketika terjadi mendung, ketika berawan ataupun posisi letaknya yang sulit untuk melihat, maka menjadi susah kan untuk menentukan. Meskipun sebenarnya juga sudah ada rambu-rambu, ketika tertutup tidak terlihat, maka genapkan perhitungan itu menjadi 30 Sa'bannya. Maka kan kemarin hari Jumat tanggal 29 Sa'ban dilakukan ru'yat, kan di akhir bulan itu. Bulan dalam kalender Hijriah kan hanya 29 atau 30, enggak ada 28, enggak ada kan? Belum pernah kamu puasa 28 hari kan? Kecuali Mekah kan. Kalau 28 berarti kamu Mekah ya. Dan tidak ada yang 31 kan? Pernah enggak puasa Ramadan 31? Enggak ada. Ya 29 atau 30. Maka di akhir bulan Sya'ban yakni 29. Kalau 30 kan jangan-jangan sudah bablas kan berarti. Maka ru'yatnya, melihatnya tanggal 29. Manakala tidak terlihat, maka apa petunjuknya? Disempurnakan menjadi 30.
jumlah bilangan bulan Sya'bannya. Sehingga kemarin yang melakukan ru'yat ketika tidak terlihat maka digenapkan istikmal, disempurnakan, digenapkan menjadi 30. Sehingga mereka yang menggunakan metode ru'yat karena tanggal 29 belum terlihat, itu hari Jumat, hari Sabtunya masih 30 Sya'ban, sehingga jatuhnya menjadi tanggal 1 Ramadan hari Ahad, hari berikutnya. Sementara yang menggunakan metode hisab atau ilmu falak, karena secara posisi hilal itu sudah wujud, sudah positif, yakni sekitar 2 derajat lebih, maka secara perhitungan astronomis ini sudah masuk pada bulan baru, sudah muncul bulan baru. Inilah yang perlu kalian pahami mengapa terjadi perbedaan. Satu sisi memang Rasulullah di zaman itu menggunakan melihat secara langsung, tapi satu sisi ada pernyataan yang menyebutkan bahwa zaman itu Nabi dan umatnya adalah umat yang ummi, yang tidak pandai membaca dan juga tidak pandai berhitung. Dan di Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa peredaran bulan, bumi, matahari ini ditetapkan oleh Allah sebagai perhitungan. Ini yang belum menemukan titik temu antara yang ingin menerapkan ketentuan awal bulan seperti zaman Rasulullah dengan yang menafsirkan dengan bahwa zaman ini telah berkembang ilmu pengetahuan yang bisa menetapkan awal bulan itu tanpa harus dengan melihat secara langsung. Karena melihat secara langsung memiliki beberapa kelemahan dan juga mungkin ada beberapa halangan-halangan yang terjadi. Untuk saat ini di Indonesia menggunakan sebenarnya tidak hanya ru'yat yang dipakai oleh Kementerian Agama, tetapi gabungan antara ru'yat dan hisab. Gabungannya adalah menggunakan ru'yat, melihat secara langsung, tetapi ditentukan derajat minimal hilalnya itu adalah 3 derajat. 3 derajat. Sehingga kalau di bawah 3 derajat itu ada yang menyaksikan dianggap itu salah. Kalau ada yang menyaksikan karena menurut perhitungan di bawah 3 derajat untuk bisa melihat hilal adalah suatu perkara yang mungkin sangat sulit, atau kalau tidak dibilang mustahil, sangat kecil sekali kemungkinannya. Sehingga kalau yang melihat kok masih 1 derajat atau 2 derajat, kok sudah melihat, maka dianggap batal, ini dianulir. Enggak lah, ini enggak mungkin kelihatan. Mungkin dia melihat pantulan cahaya, atau dia salah melihat, itu bukan hilal tapi berkah cahaya yang lain. Kita perlu memahami dalam hal ini karena perbedaan metodologilah sehingga terjadi perbedaan dalam awal bulan. Tahun yang lalu sebenarnya kalau nggak keliru ditetapkan 2 derajat ketinggian hilal yang memungkinkan untuk disepakati. Kalau ada yang menyaksikan di hilal sementara posisinya sudah 2 derajat, berarti sudah diterima kesaksiannya itu. Tapi tahun ini menggunakan kesepakatan yang di antara menteri-menteri agama Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, MABIMS, ya, menteri-menteri agama atau yang berurusan dengan urusan agama ini, ya, yang memberikan kesepakatan 3 derajat, yang memungkinkan untuk di batas minimal, ya, untuk bisa dilihat, sehingga kalau ada yang menyaksikan di bawah itu
dianulir, dianggap tidak sah lah itu karena sulit sekali dilihat. Sehingga misalnya kemarin ada menyaksikan kok wah ini nggak ada, ya karena memang dirumuskan begitu, sudah dirumuskan. Ya, ini sekedar untuk pengetahuan sedikit dari nyambung ayat faman syahida minkumus syahra fal yasum. Barang siapa yang menyaksikan hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Masih ada beberapa poin lagi, tapi nanti kita sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Ya, ini tentang ketika seseorang dalam keadaan sakit, dalam perjalanan atau ada uzur yang syar'i, maka dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Dan lewat ketentuan ini Allah menegaskan bahwa Allah menghendaki kepada kita kemudahan-kemudahan, tidak menginginkan kepada kita kesulitan atau kesukaran. Oleh karena itu pada prinsipnya sebenarnya agama itu mudah, maka jangan dipersulit. Sungguh pun demikian, jangan gampang-gampangke. Ya, jadi sesuai aja dengan ketentuan Quran, jangan mempersulit, tapi jangan juga mempermudah. Ya, sesuai saja mengikuti dengan petunjuk Al-Quran dan sunnahnya seperti apa. Nah, ini prinsipnya agama itu sebenarnya memudahkan. Kalau kamu dalam perjalanan jauh, yang kamu berat untuk melaksanakan puasa, dah batal nggak apa-apa, atau nggak berpuasa. Ya, karena diberikan keringanan oleh Allah, rukhsah untuk mengganti pada hari yang lain. Sholat juga demikian, ada jamak qashar, ada cara lain misalnya di kendaraan sholatnya tidak harus berdiri, ruku, sujud, ya di bis kan kamu bisa kejengkangan, kejelungup itu, sehingga Allah memberikan cara, ya Rasulullah memberikan ketentuan tata cara yang berbeda dengan kondisi pada umumnya. Itulah diantara bentuk-bentuk kemudahan-kemudahan yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.